Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Merta Panca Diana Kesuma. Kali ini kita akan membahas tentang materi pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Potensi sumber daya alam di Indonesia diantaranya ada emas, kemudian ada pantai yang menjadi sektor pariwisata, kemudian ada juga batu bara, ada juga aspal, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di lingkungan alam, baik fisik maupun hayati yang dapat dimanfaatkan oleh manusia guna memenuhi kebutuhan hidupnya agar lebih sejahtera. Klasifikasi sumber daya alam yang pertama berdasarkan jenisnya, berdasarkan proses pembentukan, berdasarkan nilai ekonomis, berdasarkan kepentingan bagi negara. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Yang pertama adalah sumber daya alam non-hayati atau abiotik, sumber daya alam fisik, sumber daya alam yang berupa benda-benda mati. Contohnya seperti tanah, air, kemudian batuan. Sumber daya alam yang kedua adalah sumber daya alam hayati atau biotik, adalah sumber daya alam berupa makhluk hidup, contohnya seperti hewan dan tumbuhan. Ya, kalau tumbuhan termasuk ke dalam sumber daya nabati, sedangkan kalau hewan termasuk sumber daya hewani. Sumber daya alam abiotik dan sumber daya alam biotik. Sumber daya alam berdasarkan proses pembentukannya. Yang pertama ada sumber daya alam tidak dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam ini pembentukannya sangat lambat bila dibandingkan dengan umur manusia. Memerlukan waktu ratusan bahkan jutaan tahun, manusia tidak dapat memanfaatkannya selama 2-3 generasi. Kemudian sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yaitu mampu mengadakan pembentukan baru dalam waktu relatif cepat. Sumber daya alam ini tidak dapat habis. Kemudian yang ketiga adalah sumber daya alam berdasarkan nilai ekonomisnya. Yang pertama sumber daya alam ekonomis tinggi, yaitu cara mendapatkannya memerlukan biaya yang besar. Contohnya seperti mineral logam mulia, seperti emas dan perak. Kemudian sumber daya alam ekonomis rendah, cara mendapatkannya dengan biaya murah dan tersedia dalam jumlah yang cukup banyak. Contohnya seperti pasir, batu, dan gamping. Yang ketiga adalah sumber daya alam non-ekonomis, cara mendapatkannya tanpa mengeluarkan biaya, tanpa pengorbanan, dan tersedia dalam jumlah tidak terbatas di bumi ini. Contohnya seperti sinar matahari, udara, temperatur, dan angin. Sumber daya alam golongan A atau strategis. Bisa kita lihat di sini ada aspal, kemudian minyak bumi, gas bumi, timah, dan nikel. Sumber daya alam golongan B atau vital. Di sini ada emas, pasir besi, bauksit, perak, dan tembaga. Sumber daya alam golongan C atau industri. Di sini terdapat kaolin, pasir, batu kapur, tanah liat, batu, dan pasir kuarsa. Kemudian potensi dan sebaran sumber daya alam di Indonesia, yang pertama adalah potensi kehutanan, pertambangan, kelautan, pariwisata. 1. Kehutanan.
Sumber daya alam kehutanan merupakan suatu wilayah yang menjadi tumbuhnya segala jenis flora dan fauna dan habitat bagi segala jenis fauna. Hutan terdiri atas 3 bagian utama, yaitu hutan bagian atas, hutan bagian bawah, dan hutan bagian permukaan tanah. Bagian atas hutan terdapat dedaunan pohon yang tumbuh lebat sebagai kanopi alami. Bagian permukaan tanah hutan terdapat guguran daun kering serta ditumbuhi semak-semak dan rerumputan. Bagian bawah hutan terdapat unsur hara, akar tanaman, dan sumber mata air. Berdasarkan jenisnya, terdapat beberapa jenis hutan, yaitu hutan hujan tropis, hutan musim, hutan mangrove, dan hutan sabana yang terdapat di Indonesia. Kemudian, persebarannya yaitu terdapat kayu meranti di Sulawesi, Papua, dan Kalimantan, kayu jati terdapat di Jawa Tengah, rotan terdapat di Kalimantan, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, kayu cendana di Nusa Tenggara Timur, kayu akasia di Jawa Barat. Hutan hujan tropis tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua seperti yang telah kita bahas pada materi sebelumnya. Kemudian hutan musim terdapat di Jawa dan Nusa Tenggara Timur. Hutan mangrove atau hutan bakau terdapat di pantai timur Sumatera, pantai utara Jawa, Kalimantan, dan pantai selatan Papua. Sedangkan hutan sabana terdapat di Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara. Kemudian sumber daya alam pertambangan. Bisa dilihat di sini ada minyak bumi terdapat di Cepu, Cirebon, Wonokromo, timah di Bangka, Belitung, dan Singkep, gamping di Jawa, Gunung Seribu, dan Kendeng, batu bara di Ombilin dan Bukit Asam, dan bisa kalian lihat untuk sumber daya alam pertambangan yang lainnya terdapat di mana. Bahan tambang mempunyai fungsi dan manfaatnya masing-masing. Saat ini, minyak bumi dan gas bumi merupakan sumber energi utama yang digunakan untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Kemudian batu bara sebagai sumber energi untuk pembangkit listrik dan sumber energi untuk pembakaran pada industri. Kemudian sumber daya kelautan. Sumber daya kelautan mencakup kehidupan laut mulai dari perairan dalam sampai daerah pasang surut. Wilayah laut yang luas ini dapat mensejahterakan masyarakat jika dikelola secara optimal. Pengelolaan secara tepat dapat menghasilkan keuntungan besar dari laut Indonesia. Di sini ada beberapa contoh sumber daya kelautan. Yang pertama ada terumbu karang, perikanan, dan hutan mangrove. Dan Indonesia kaya sekali dengan ikan-ikannya. Wisata pantai di Indonesia. Kemudian sumber daya wisata di Indonesia. Pariwisata merupakan pemanfaatan sumber daya alam pada bidang hiburan dan wisata. Jenis pariwisata di Indonesia sangat beragam seiring kekayaan alamnya. Oleh karena itu, pengelolaan pariwisata di Indonesia di setiap daerah itu berbeda-beda. Wilayah dataran tinggi dikelola untuk wisata alam dan agrowisata. Wilayah dataran rendah dikelola untuk wisata religi dan edukasi. Wilayah pesisir dikelola untuk wisata pantai. Ya, bisa kita lihat contohnya di sini terdapat Pantai Kuta di Bali, kemudian ada wisata Taman Nasional Baluran di Jawa Timur, dan terdapat wisata danau yaitu Danau Toba yang terdapat di Sumatera Utara, dan ada wisata dataran tinggi yaitu pegunungan adalah wisata Gunung Bromo di Jawa Timur. Ya, baik anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada, untuk materi pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, part pertama sudah selesai. Apabila ada pertanyaan, silahkan kalian tanya atau tulis di kolom komentar.
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.